Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom bagi kita sekalian, apa kabar kita di pagi hari ini? Saya yakin Bapak Ibu saat ini dalam keadaan sehat semua. Pagi hari ini kita akan memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan, dan pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Nehemia 9 ayat 15. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Telah Kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kau janjikan memberikannya kepada mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai renungan kita hari ini, saya hendak menyampaikan sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pernahkah kita bertanya seberapa besar kasih Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita? Atau seberapa besarkah anugerah yang pernah kita rasakan, yang kita alami di dalam kehidupan kita? Saya yakin saudara sekalian memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini menggambarkan besarnya kasih Tuhan bagi bangsa Israel. Jika kita perhatikan secara seksama, teks ini merujuk pada peristiwa yang mengingatkan bangsa Israel yang merasakan pertolongan Tuhan saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa hal yang diingatkan di dalam teks ini. Misalnya, Tuhan memberikan roti. Kita bisa membandingkan dengan kitab Keluaran 16 ayat 15 dan ayat 35. Dan pada saat Tuhan mengeluarkan air dari batu, kita juga bisa membandingkannya di dalam Keluaran 17 ayat 5 sampai ayat 6. Dan memberikan bangsa Israel atau menjanjikan bangsa Israel untuk menduduki tanah yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Sungguh penyertaan yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Mengapa saya katakan ini adalah penyertaan yang luar biasa? Karena pada saat itu bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang baru keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka dikejar oleh bangsa ataupun tentara Mesir yang memiliki kekuatan militer terbaik pada masanya. Sedangkan bangsa Israel hanya memiliki seorang pemimpin dan tidak didukung oleh kekuatan militer. Mereka berjalan dan berkelana di padang gurun.
yang tidak hanya jauh dari sumber makanan dan minuman, tapi juga syarat dengan ancaman binatang buas dan serangan bangsa-bangsa lain. Jika kita berpikir secara akal sehat, sulit sekali mereka dapat bertahan hidup dan mencapai tanah yang Tuhan telah janjikan. Namun pada kenyataannya, seperti yang kita ketahui bersama, ternyata mereka bisa bertahan hidup. Mengapa demikian? Jawabnya karena bangsa Israel berada di dalam penyertaan Tuhan, sehingga di dalam keterbatasannya Allah menyediakan makanan. Bahkan di dalam keterbatasannya Allah juga menyediakan air. Di tempat yang sulit sekali mendapatkan makanan dan minuman, yaitu di padang gurun, Allah juga menempatkan bangsa Israel di tanah Kanaan, tanah yang diduduki oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar, yang beringas. Sulit sekali bagi bangsa Israel untuk menaklukkan bangsa tersebut, konon lagi menduduki tanah yang mereka tempati, yang mereka diami. Namun ternyata sekali lagi pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan membuat bangsa Israel berhasil menduduki tanah Kanaan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan yang kita sembah saat ini telah memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Di saat kita merasa kehilangan, di saat kita merasa tidak memiliki harapan ataupun putus asa, pada saat itu Tuhan hadir menolong kita tanpa terduga oleh kita. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang telah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia juga akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memenuhi setiap kerinduan Bapak Ibu sekalian. Teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah berharap padanya, hingga Ia menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tetap menolong kami di dalam setiap keterbatasan kami. Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, setiap pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa memberkatinya. Kami juga secara khusus berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan berkati setiap pelayan Pertua Diaken yang melayani di GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan berkati pendeta beserta keluarga, juga pengurus kategorial dan pengurus sektor. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Setiap anak-anak Tuhan yang bergumul, Tuhan sertai. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kita doa Bapa kami. Sama-sama kita doakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.